Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 17 Februari 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Injil Markus 7 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 yang berkata demikian. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang saya beri judul membuka dengan cepat yang tertutup. Saya ulangi, membuka dengan cepat yang tertutup. Kalau saudara baca seluruh perikop ini baik-baik, sebenarnya temanya itu tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Dan ada 3 hal yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang yang tuli ini, yang telinganya tertutup ini. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama saudara bisa lihat di ayat 33 tadi tidak kita baca. Yesus memasukkan jarinya ke arah telinga orang yang tuli itu. Jadi ketika telinganya tertutup tidak bisa mendengar, ternyata Yesus memasukkan jarinya ke arah orang yang tuli itu. Di bagian ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tertutup, kita tidak boleh menghindar, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh bersungut, tapi kita harus menghadapinya seperti Yesus menghadapi orang yang sedang tertutup telinganya atau tuli. Bahkan lebih dahsyat, Yesus mengarahkan jarinya ke arah sampai menyentuh telinga yang tertutup itu. Artinya, apapun yang saudara dan saya alami hari ini yang sedang tertutup, perhatikan yang sedang tertutup, mau pekerjaan, bisnis, usahamu, pelayananmu, keuanganmu, apa saja yang bagi saudara tertutup, mata rohanimu, telinga rohanimu, rezekimu, apa saja yang sedang tertutup, saudara tidak boleh menghindar. Saudara juga tidak boleh putus asa, saudara juga tidak boleh bersungut, tapi saudara harus berhadapan dengan yang tertutup itu, dan saudara harus mengarahkan jari saudara pada yang tertutup itu. Yang kedua, yang Yesus lakukan di ayat yang kita baca tadi di ayat 34, dia kemudian menengadah ke langit. Dia mengarahkan pandangannya ke surga, kepada Bapaknya yang merupakan bagian yang paling sentral. Artinya Yesus sedang menunjukkan bagi saudara dan saya bahwa untuk mengalami sesuatu yang bisa terbuka dari yang tertutup, dia harus dapat restu dari surga. Dia harus mendapat izin surga. Dia tahu surga berkuasa, karena jika surga ACC terbuka, maka bumi akan tunduk pada surga. Dan Alkitab berkata setelah dia menengadah di bagian kedua ke langit, tanda dia meminta persetujuan surga dari Bapaknya, maka bagian ketiga Yesus melakukan sesuatu. Di bagian ketiga Yesus melepaskan satu perkataan saja, yaitu Efata. Dia berkata kepada telinga itu, Efata, terbukalah. Maka Alkitab menunjukkan bahwa kemudian si tuli itu bisa mendengar, bahkan lidahnya yang awalnya terikat tidak bisa berkata-kata, kemudian terlepas ikatannya dan kemudian dia bisa berkata-kata dengan baik sesuai firman tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu dia mengarahkan jarinya ke arah yang tertutup, dia menengadah ke langit, tanda dia meminta konfirmasi dan izin Bapa di surga untuk melakukan bagian itu. Dan yang ketiga, dia action dengan perkataannya, yaitu Efata, dia melepaskan perkataan profetik untuk bagian yang tertutup itu menjadi terbuka. Dan itu pun terjadi seketika setelah Yesus selesai melepaskan perkataannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini harus menjadi bagian yang harus saudara dan saya ambil di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya ada banyak orang bilang, wah usaha kami tutup, usaha kami terpaksa tutup, bisnis kami terpaksa tidak bisa lagi dibuka, mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan, mungkin apa saja yang sedang tertutup. Saudara tidak boleh putus asa, saudara tidak boleh menghindar, tapi saudara harus berhadapan dengan yang tertutup itu. Saudara harus mengarahkan jari saudara kepada area yang tertutup dan katakan
kepada jari itu setelah saudara membangun kontak dengan surga dan katakan kepada yang tertutup itu, Efata, terbukalah. Jika saudara mengatakan itu dengan iman, maka saudara akan lihat Allah akan melakukan mujizat, Allah akan membukanya dengan cara yang tidak saudara dan saya duga. Persoalannya, apakah saudara saat ini benar-benar siap melakukan seperti yang Yesus teladani? Ataukah saudara menjadi orang yang pesimis? Kayaknya, wah masa ini corona ini masih berlangsung lama ya, nggak mungkin lah. Yang usaha saya yang lagi tertutup ya ini ya tutup aja. Atau pelayanan saya yang sudah seperti ini ya biarkan aja. Ada berita baik hari ini. Dia menaruh harapan buat saudara dan saya bahwa firman ini yang dia lakukan itu begitu sederhana. Bahkan dia pernah berjanji buat saudara dan saya di dalam Injil Yohanes. Dia bilang begini, jikalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita bukan saja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, tapi kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Itu artinya minimal saudara dan saya bisa meneladani apa yang Yesus lakukan hari ini dalam pembacaan kita tadi, ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang tertutup dan kemudian itu menjadi terbuka. Bahkan dia menjamin dia mampu membuat saudara dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Tergantung saudara dan saya memiliki iman untuk melakukan itu atau tidak. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mampu mempraktekkan yang Yesus lakukan dengan membuka yang tertutup. Amin.